Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri, NIM 2023 1011031031197. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sistem peradilan pidana di Indonesia dalam perspektif viktimologi. Selama ini, pemberitaan sering menyoroti proses hukum terhadap pelaku tindak pidana mulai dari penangkapan, persidangan, hingga pemidanaan. Namun, pihak yang sering terlupakan adalah pihak korban. Padahal, pihak korbanlah yang pertama kali mengalami kerugian, penderitaan, bahkan trauma akibat tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh pihak pelaku. Oleh karena itu, perspektif viktimologi ini menjadi penting supaya sistem peradilan tidak hanya fokus pada pihak pelaku, tetapi juga memberikan ruang seadil-adilnya bagi pihak korban. Nah, viktimologi ini sendiri berasal dari dua kata. Yang pertama itu victim, yang berarti korban, dan yang kedua logos, yang berarti ilmu. Jadi, viktimologi ini adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang korban tindak pidana. Makanya viktimologi tidak hanya membahas tentang siapa korban itu, tapi juga bagaimana seseorang menjadi pihak korban, hubungan antara korban dan pelaku, bentuk penderitaan yang dialami oleh korban, dan perlakuan hukum terhadap korban. Dalam konteks modern ini, viktimologi berkembang menjadi dasar penting bagi hukum pidana dan sistem peradilan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak-hak dari korban. Nah, viktimologi ini itu pertama kali berkembang sejak tahun 1940-an. Awalnya pandangan ini muncul dari gagasan bahwa korban ini tidak sepenuhnya pasif, melainkan kadang-kadang berperan dalam situasi yang memicu tindak pidana tersebut. Makanya perkembangan selanjutnya ini mengarah viktimologi lebih pada upaya perlindungan korbannya. Contohnya dalam korban kekerasan seksual, korban perdagangan manusia, dan korban tindak pidana terorisme. Nah, itu kan sering menghadapi trauma yang mendalam. Makanya karena itu viktimologi ini lebih menekankan aspek perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak dari korbannya. Di Indonesia ini kan sistem peradilan pidananya itu sendiri terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu kepolisian sebagai penyidik, yang kedua kejaksaan sebagai penuntut umum, yang ketiga pengadilan sebagai lembaga peradilan, yang keempat lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan hukuman, dan terakhir itu advokat sebagai pembela hak hukum. Nah, semua komponen ini tuh bekerja dalam mekanisme yang disebut criminal justice system. Tujuannya itu adalah untuk menegakkan hukum, untuk memberikan kepastian hukumnya, dan untuk mewujudkan keadilannya. Tetapi secara praktik sistem ini itu masih cenderung menempatkan korban hanya sebagai saksi, bukan sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi atau perlu perlindungan gitu. Nah, peran korban dalam proses peradilan ini seringkali hanya dilibatkan sebagai pemberi keterangan di persidangan. Bahkan korban ini mengalami kerugian langsung, baik itu secara fisik, psikis, maupun material. Nah, contohnya itu dalam kasus pencurian, korban kan pasti kehilangan harta bendanya.
Sedangkan dalam kasus penganiayaan, korban pasti kehilangan kesehatannya atau bahkan dapat kehilangan nyawanya. Dan dalam kasus kekerasan seksual, korban sering mengalami trauma psikologis dalam jangka panjang. Namun sistem peradilan ini tuh berhenti pada penjatuhan hukuman terhadap si pelaku ini tanpa mekanisme pemulihan yang serius bagi korban tindak pidana ini. Perangkat hukum untuk perlindungan korban sebenarnya di Indonesia telah memiliki beberapa perangkat hukum untuk melindungi korban. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban itu mengatur mengenai hak-hak korban seperti perlindungan keamanan, perlindungan identitas, serta hak atas kompensasi dan restitusi. Selain itu, terdapat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, yang akan membantu korban untuk mendapatkan perlindungan hukumnya dari tindak pidana tersebut. Tetapi implementasinya itu masih terbatas karena terdapat kendala seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, dan minimnya keberanian korban untuk melaporkan sebuah tindak pidana tersebut. Sebagai contohnya dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Korban kan tidak hanya kehilangan masa kecil yang normal, tetapi kan juga menghadapi trauma jangka panjang yang akan mempengaruhi kesehatan mentalnya nanti. Sistem peradilan pidana mungkin berhasil menghukum si pelaku dengan pidana penjara. Tapi bagaimana dengan pemulihan psikologis korban ini? Disinilah perspektif viktimologi yang akan menekankan bahwa keadilan ini harus mencakup pemulihan korban juga, bukan hanya untuk menghukum si pelaku ini. Lalu dalam perspektif viktimologi terdapat konsep victim centered justice atau keadilan yang berpusat pada si korban ini. Konsep ini itu untuk memastikan bahwa proses hukum itu tidak mengabaikan korban, tetapi korban ini berhak untuk didengar, untuk dilibatkan, dan bahkan untuk dipulihkan. Bagaimana bentuk keadilan ini dapat berupa restitusi atau ganti kerugian dari pihak pelaku, atau bahkan kompensasi dari negara jika pelaku ini itu tidak mampu untuk membayar. Selain itu, korban juga berhak atas rehabilitasi psikologis, perlindungan dari ancaman, dan mendapatkan dukungan sosial agar dapat kembali menjalani kehidupan selayak-layaknya atau seperti aktivitas seperti biasanya. Tantangan dalam penerapan viktimologis ini, meskipun penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ini tidak mudah, itu terdapat beberapa langkah. Yang pertama, orientasi aparat penegak hukum masih cenderung over the oriented, yang lebih fokus untuk menghukum pelaku daripada memulihkan korbannya. Yang kedua, budaya masyarakat sering menyalahkan korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Yang ketiga, keterbatasan anggaran negara yang menghambat program pemulihan korban. Yang keempat, korban yang tidak mengetahui hak-haknya itu seperti apa, sehingga korban ini itu sulit untuk memperjuangkan hak dari korban ini itu. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, memperkuat peran LPSK agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada aparat penegak
hukum tentang perspektif viktimologi agar mereka itu lebih sensitif terhadap kebutuhan si korban. Yang ketiga, dengan mendorong pendampingan hukum yang psikologis bagi korban melalui lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat itu bahwa korban itu harus didukung, bukan untuk disalahkan. Nah, jika sistem peradilan pidana di Indonesia ini ingin lebih berkeadilan, maka integrasi viktimologi ini menjadi keharusan. Negara harus hadir tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan si korban ini. Dengan demikian, keadilan akan terasa lebih utuh, karena kan korban merasa dilindungi dan pemulihannya dibantu, sementara pelaku tetap menerima konsekuensi hukumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.